Halo semuanya, kembali lagi di Ada Podcast bersama gua Dandi dan ada Anis. Dan kali ini di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bernama nama gua Gerard Yogananta. Umur gua itu udah tahun ini 21. Oke, Gerard. Yuk. Di ini lu sibuknya apa aja nih? Kesibukan gua kalau sekarang itu gua lagi kuliah gua sekarang di semester 6. Ya. Semester 6. Terus di samping kuliah gua juga ada freelance buat nyari tambahan ya, buat kebutuhan di luar kuliah gua lah, ibaratnya gitu. Tapi tuh di kesibukan lu yang sibuk banget itu, lu di sela-sela kesibukan tuh buat nyari refreshing otak tuh ngapain? Oke, kalau refreshing itu gue biasanya kayak gue sih orangnya aktif di sosmed, cukup sering gue megang sosmed di HP gue, mulai dari Instagram, Twitter, gue juga suka nontonin YouTube. Ya banyak sih, mungkin gue juga suka jalan-jalan, suka ngapain ya iseng-iseng gabut kayak ngoprek-ngoprek apalah gitu ibaratnya. Tapi ya keseringan tuh kayak gue main Instagram, lebih sering megang HP sih, megang gadget lah. Iya. Itu lu main Instagram udah berapa lama tuh? Instagram itu gue punya akun, seingat gue tuh SMA 1 gue baru megang SMA 1. Iya udah lama sih, karena gue waktu itu sempat gimana ya, kalau dari diri gue ngeliatnya kayak kok Instagram nih mirip gitu sama Facebook. Jadi yaudah main Facebook aja, tapi lama-kelamaan kan Instagram langsung booming, naik kan, langsung hype lah ibaratnya. Jadi gue langsung coba deh bikin Instagram, kan waktu itu juga udah bisa bisa dikaitkan kan akun Facebook sama Instagram. Ya bisa, jadi yaudah akhirnya gue bikin. Itu lu kalau misalkan kan dari SMA kelas 1 tuh, lu main IG tuh, lu scroll tuh, kira-kira apa tuh yang lu sering lihat di IG? Oh ya, karena kan balik lagi ya, yang gua follow apa, yang gua follow apa, yang sering gua lihat apa, jadi yang muncul di explore apa gitu kan. Ya gue sih banyak sih yang gua suka interest lah ibaratnya. Misal kayak komputer gue suka. IT gue suka, mulai dari hardware, software. Gue suka ngeliatin kayak orang rakit komputer, ASMR lah. ASMR orang rakit komputer kan enak juga, kan, satisfying. Ya udah. Ya terus otomotif gue juga suka. Gue walaupun pengetahuan gue di otomotif gak banyak banget sih. Tapi iya gue ada interest lah di situ. Komputer, otomotif. Gue suka film-film juga, film ya ada anime, ada film-film box office gitu-gitu lah, berbagai macam genre. Apalagi ya? Tadi kan lu bilang suka jalan-jalan kan? Nah kalau jalan-jalan di IG tuh lu suka sama influencer siapa gitu, atau lu ada interest apa gitu deh? Kalau influencer gue kurang ini sih, kurang ngikutin gitu. Atau tapi YouTube channel, tadi kan lu bilang YouTube kan? Kalau YouTube channel gue kadang suka lupa karena referensi referensinya udah banyak, jadi gue cuman interest sama tempat-tempatnya, terus misal kayak kuliner di sana, gitu-gitu, sama budgeting segala macam. Gue lebih interest ke situ daripada influencer sih. Iya, memang ada influencer yang pembawaannya menarik, tapi ya karena gue merhatiinnya ya tempatnya, kontennya itu aja ya. Kontennya lebih menarik. Iya benar-benar. Kayak gitu sih kalau jalan-jalan. Terus kalau otomotif justru gua beberapa ada yang tahu kayak Den Dimas, terus Katros Garage sih, Ateng Andi Akbar, siapa lagi ya? Ada sih beberapa sih otomotif. Ini siapa lagi tuh yang Suntet Garage, terus Icus Custom, SAC produk, itu gue cukup ngikutin. Iya juga ya lu ngikutin. Gue suka kayak otomotif yang custom gitu sih, pokoknya otomotif gue ngikutin deh semuanya. Nah, gue mau nanya nih, kalau misalkan lu kan tadi lu banyak tuh ya, lu nyebutin gitu. Gue mau tahu dong, lu sehariannya itu kalau misalkan megang gadget tuh bisa berapa lama sih? Cukup lama ya, karena di samping itu kan
sekarang kan zamannya pandemi ya, semua era digital lah ya. Kita tahu semua era digital dan kesibukan gue sebagai mahasiswa juga diimbangi dengan gadget tentunya, ya kan? Kuliah hybrid, offline, online. Kalaupun kuliah offline tugasnya juga pakai gadget, ya kan? Tetap. Jadi kira-kira cukup parah juga sih gue megang gadget itu mungkin setengah harian. Iya, 12 jam ya? Iya, kurang lebih segitu sih. Karena emang kegiatannya kuliah pakai gadget, refreshingnya pakai gadget lagi. Juga. Nah itu dia. Jadi gue cukup sering megang gadget gitu, ngabisin waktu. Iya. Terus tuh lu selain Instagram tuh, tadi kan lu nyebutin Twitter juga tuh. Tuh kira-kira kalau lu main Twitter tuh udah dari kapan? Kalau Twitter gue masih baru sih, jujur aja masih baru itu. Kuliah semester berapa ya? Kuliah semester 1 apa 2 gitu. Iya, lu baru bikin akun. Iya, paling baru kurang lebih setahun setengah kali ya. Iya gitu sih. Lu tertarik untuk bikin akun Twitter karena apa nih? Atau kepo aja kah? Atau memang pengen main kah? Jadi gue ngelihat kayak di Twitter itu dari teman-teman gue yang main Twitter, jadi kayak gimana ya? Gue kadang suka nongkrong nih ngelihat teman main Twitter, ngelihat komen-komennya pada asik, pada ibaratnya aktif banget ya, ibaratnya interaktif gitu. Wah asik nih kayaknya main Twitter ngobrol sama orang, gitu, kenal-kenalan atau balas-balasan komen. Jadi gue coba bikin. Ya berasa kayak gitu juga guanya. Iya, jadi aktif sama orang gitu-gitu. Gua ngelihat juga apa ya, walaupun Twitter ya kebanyakan user Twitter di Indonesia itu bikinnya tuh tulisan. Jarang. Maksudnya ada foto video ada. Tapi dominannya ke tulisan. Dominannya ke tulisan. Gua kayak ngebaca gitu-gitu. Untuk konten di Twitter gua interest ada juga otomotif sih, karena Twitter tuh jangkauannya lebih luas gitu, kayak sama orang luar negeri gitu gue ngeliat kayak jadi konten gimana ya, selera orang bikin konten di Indonesia sama selera orang bikin konten di luar negeri itu beda banget. Jadi gue ngeliatnya di Twitter, gue kayak ngerasa dapet apa ya, ibaratnya insight baru gitu, pengetahuan baru. Oh mereka tuh bikin konten kayak gini gitu-gitu. Dan walaupun cuma tulisan, kadang kontennya tuh relate gitu, menarik, relate sama kehidupan sehari-hari. Itulah interest gue main Twitter tuh di situ sih. Tapi kan biasanya tuh kalau di Twitter kan kayak film KKN aja tuh kan diangkatnya dari tweet Twitter tuh ya. Nah, lu juga suka gak tuh baca cerita-cerita kayak gitu? Semacam tweet lah ya. Kalau KKN, iya KKN bener dari Twitter. Tapi itu semacam apa ya? Gue kurang ini sih, kalau orang cerita, orang cerita di Twitter bikin tweet gitu, gue suka baca-bacain yang menurut gue tuh apa ya, ya gue suka aja gitu sama cerita itu. Kalau KKN jujur gue nggak tahu, nggak ngikutin itu ya, di Twitternya enggak. Tapi kadang suka ada kasus apa yang kira-kira oh ini kasus parah nih, harus gue perhatiin. Nah itu baru gue ikutin. Iya. Itu lo tahu infonya dari Twitter lah. Gitu. Jadi kayak kalau ada kasus yang kira-kira cuman apa ya, kadang penipuan online sekarang banyak ya namanya. Gimana gitu, maksud gue udah lumrah terjadi, karena kan bukan bertransaksi langsung ya kan? Iya. Secara online itu. Iya, karena secara nggak langsung, jadi lu bisa digocek kesana kemari lah ibaratnya. Itu yang menurut gua kayak kurang nih, ini mah penipuan biasa. Ya kecuali penipuannya kayak apa ya? Misalnya penipuan uang dalam jumlah besar, nah itu bisa jadi kasus yang menarik lah. Ibaratnya pasti kan panjang juga kan. Kita aja jadi penasaran gitu. Kayak gitu sih kalau gue di Twitter sih. Tapi tuh dari dua sosial media tadi tuh, Instagram, Twitter, itu yang paling lu sering mainin yang mana? Kalau yang sering gue mainin itu Instagram. Kenapa? Karena karena kan gue main Twitter baru ya.
followers atau following gue baru sedikit, baru ibaratnya circle gue doang. Iya. Jadi sedikit info yang gue dapetin, ya tapi banyak sih di timeline. Ada, tapi kalau untuk info di sekitar gue, karena gue udah main Instagram dari lama, yang following sama followers gue di Instagram itu lebih banyak daripada akun Twitter gue. Jadi gue kepake di Instagram terus sih kebanyakan. Kebanyakan main Instagram. Iya, karena kan ada apa? Misal ada info kampus atau info apa, ya banyak lah info lah, misal magang atau promo-promo apa lah. Itu lebih banyak di Instagram. Di Instagram gua masuknya. Nah, Gitu. kalau misalkan kan lu tadi bilang nyari info gitu. Nah, kalau lu sendiri untuk user Instagram nih, lu kayak ngepost foto atau cuma nih cari info-info aja sih di Instagram? Jadi gini, kebetulan gue ngikutin dunia fotografi ini juga baru. Oh, ngikutin. Gue cukup suka sama fotografi juga. Jadi kalau untuk ngepost mungkin postingan gue masih sedikit, tapi gue suka foto-foto gitu. Karena kan apa ya? Untuk dapetin gambar aja butuh proses. Untuk olah foto digital juga butuh proses juga. Nah, jadi gue orangnya kalau untuk fotografi gue cukup dibilang perfeksionis sih. Iya. Karena hal sedetail kecil apa gue perhatiin gitu. Jadi mungkin kalau dibandingin dari interest gue sama hasilnya mungkin emang beda. Tapi hasilnya juga maksud gue nggak kuantitas nggak banyak tapi kualitas lumayan lah. Buat fotografer pemula gitu. Ini menurut pandangan gue sih, cuman ya orang-orang juga cukup banyak yang ngakuin ya foto lu nilainya masing-masing ya. Iya, itu sih nggak masalah. Gue terima kalau orang ada kritik, saran, kurangnya di sini, ya apa? Itu buat masukan juga buat Iya, biar improve gue juga. Biar lebih baik kan. Iya benar. Itu sih. Ya sih, gitu aja sih yang gue mau tanyain buat lo. Oke. Makasih udah mau datang nih. Sama-sama. Udah cerita banyak-banyak tentang pengalaman sosial media. Ya, udah sharing-sharing pengalaman lu semuanya. Oke, segitu aja dari podcast kali ini. Gua Dandi Wijaya.